Sudah sejak lama pemerintah mencanangkan langkah antisipasi non-struktural guna mengatasi bencana gempa dan tsunami di berbagai wilayah Indonesia yang memang rawan atas dua bencana alam tersebut. Begitu pula untuk wilayah Banten Selatan yang tengah dihantui megatrust Selat Sunda. Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya mitigasi bencana ini? Ya, bahwa ini akan menjadi satu ancaman, potensi ancaman ini harus kami selesaikan di tingkat desa. Kami harus membuat regulasi. Sebagian rumah warga kami tuh 35%, 40% yang nggak pakai slope, nggak pakai tulang gitu ya. Tapi kami ingin menyelamatkan yang menjadi pusatnya patahan lempengan megatrust itu ada di Kecamatan Sumur. Lalu mitigasi bencana seperti apa? Ya terima kasih BMKG sudah melakukan, dulu pernah ada sekolah lapangan dan lain sebagainya, tapi tidak mungkin hanya 1-2 kali saja. Itu harus terus yang harus dianggarkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat. Ini konkuren sifatnya, jadi harus bersama-sama penanganan ini bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun. Kita nggak tahu megatrust itu kapan datang, tapi saya harus menyiapkan rambu-rambu, jalur evakuasi, tempat titik kumpul. Mereka sekarang tinggalnya dekat dengan pantai, jadi kami ingin menyelamatkan mereka. Ada 1.127 rumah atau kakak yang tinggalnya di bibir pantai yang zona merah. Jadi kalau ada tsunami 20-30 meter, habis mereka. Saya ingin minta Ibu untuk memberikan tanggapan, karena kemarin saya sempat ke lapangan berbincang langsung bersama dengan warga. Warga mengatakan, Bu, bahwa mereka belum mengetahui ada jalur evakuasi, bahkan ketika terjadi gempa. Contohnya kemarin saja, karena kan sebetulnya wilayah tersebut kan sudah setiap tahunnya hampir gempa, itu pengakuan dari warga ya. Mereka menyediakan jalur evakuasi mandiri yang tidak disediakan oleh pemerintah. Saya punya cuplikan wawancara saya, Bu. Mungkin Ibu bisa mendengarkan. Mak, mau tanya, Emak jalur ke atas tuh emang disiapin atau nyari jalan sendiri? Nyari jalan sendiri ke sawah aja. Jalan itu udah disiapin sama pemerintah. Enggak. Ini salah satu pengakuan warga ya, Bu, yang terdampak. Jalan di mana? Jalan pemerintah di mana? Enggak ada. Enggak pernah disiapin? Enggak. Maksudnya Emak lewat sini nanti gitu? Enggak, ngurusuk-ngurusuk sama Sebentar, mungkin Ibu. Kan mereka ada insting begitu ya. Tetapi Anda bisa lihat ya, di Kecamatan Sumur ada 7 desa, di Taman Jaya atau di Kertajaya itu ada tulisan jalur evakuasi, dia lari ke sana. Karena ada riwayat dulu Desember 2018 adalah salin tsunami. Jadi tempat-tempat itu masih kita pakai. Ada yang namanya Kampung Kebon Kopi itu naik di situ, itu jadi bukit tsunami. Jadi mereka lari ke sana. Nah, ada sebagian masyarakat kan tidak teredukasi semua, tidak tersosialisasi semua, itu mohon maaf. Jika ada tanda-tanda yang sifatnya gempa ataupun mengayun, langkahnya menuju kemana titik kumpulnya, jalur evakuasinya. Itu memang harus berkelanjutan yang tadi saya sampaikan. Dan latihan ini tentu tidak bisa dari APBD kami saja. Ya. Jadi Pemprov Banten harus nganggarin, pemerintah pusat harus nganggarin supaya betul-betul, tidak hanya Banten tentunya ya, tapi seluruh daerah provinsi mana yang akan menjadi calon-calon yang tadi dilewati lempengan megatrust tersebut. Saya potong. Kalau akan dilakukan pelatihan, akan dilakukan atau dikerahkan oleh petugas-petugas untuk melakukan sosialisasi, ini artinya akan atau sudah, Bu? Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, kan tidak semua 1,3 juta orang teredukasi. Mereka bisa nonton dari televisi, dari literasi dan lain sebagainya. Sebahagian yang belum sempat teredukasi atau mendengarkan sambutan atau arahan dari tingkat desa, perangkat desa atau kecamatan di Majelis Taklim, karena mereka berdagang, karena mereka bersawah, kan ada miss-nya. Pasti setiap kali ada program tuh ada miss-nya 5% lah. Saya berharap saya harus melakukan regulasi, karena kalau memang pecahnya di Kecamatan Sumur, dampaknya kan ke semua, ke DKI, kemana. Jadi betul-betul antisipasinya dari ujung dulu. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Memang betul bahwa papan penanda jalur evakuasi sudah terpasang, seperti yang Anda lihat tepat di belakang saya. Tapi pengakuan yang disampaikan oleh warga yang terdampak gempa berkekuatan 6,6 magnitudo beberapa hari yang lalu, tepatnya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, mengatakan bahwa mereka belum mengetahui mengenai adanya jalur evakuasi, bahkan juga mengenai lokasi untuk tempat mereka mengevakuasi diri jika terjadi gempa di wilayah mereka. Tentu sekali lagi perlu adanya peningkatan edukasi bagi warga, tidak hanya di wilayah Kecamatan Sumur, tapi juga seluruh warga yang bermukim di wilayah yang berpotensi terjadi gempa. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.